Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, Sang Pemilik ilmu, kami memohon rahmat-Mu atas segala hal dalam setiap nafas yang kami hembus, dalam setiap nafas dan detak jantung yang Kau berikan dalam setiap titik kehidupan, agar Engkau membimbing kami ke Shirathul Mustaqim, jalan pengenalan kepadamu, jalan kebersyukuran, jalan untuk mensyukuri nikmat setiap detak jantung kehidupan, agar kami kembali kepadamu dengan jiwa yang tenang, nafs mutmainnah, husnul khatimah, amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita dalam menjalani penggal-penggal terakhir nih, kita nih udah etape, udah mau terakhir ya, udah panjang kehidupan kita, rata-rata kan lebih dari 40 tahun, ya, life expectancy 60-70-an tahun gitu. Kalau kata Rasulullah SAW, usia panen umatku 60-70 tahun. Nah, jadi ada sesuatu antara doa 40 tahun, itu doa harus mulai mulai meningkatkan langitnya. Jadi buminya harusnya udah selesai gitu. 4 hari pembentukan bumi equal dengan 40 tahunan kita. Jadi bumi kita harus beres. Apapun keadaan bumi kita itu pertama mesti diterima, mesti di-manage ya, pekerjaan apapun, kondisi apapun, se-chaos apapun kelihatannya, itu mesti diterima sebagai ma khalaqaka hadza batila. Sebagai ground kita, itu tanah kita, tempat berpijak. Sempet hilang ya? Iya, Teh Fris. Iya, nggak Oke, apa-apa. sekarang udah balik. Baik, ya, ya. Alhamdulillah. Qadarullah, biiznillah. Sebentar saya cek dulu koneksinya. Oke. Oke, ya, it can happen. Ya, bahwa 4 harian kita tuh udah harus beres ya, semua di manage, bumi tertib diri, kerjaan harus sudah mulai sinkron, udah harus mulus gitu, nggak banyak riwa-riwi, nggak banyak di dalamnya itu loh, nggak banyak huru hara gitu. Berat sudah tertib. Kalau masih banyak gempa bumi, dulu dalam penciptaan bumi itu awal-awal banyak gempa tuh. Kalau gempa tuh kan nggak bisa membangun apapun di atas buminya, benar nggak? Gempa, wah. Uh, Akhirnya kemudian Allah Ta'ala memancangkan gunung-gunung waktu itu. Jadi ketika belum terbentuk pancang gunung tuh kayak paku dipaku gitu, jadi nggak bergerak. Nah gunung itu sahabat-sahabat lambang dari ilmu. Ya, makanya orang punya punya kecenderungan naik gunung gitu ya, karena sesuatu tinggi dia ingin, karena ilmu tuh ingin ingin ma'rifat sebenarnya. Kita semua punya fitrah ingin mengenal Dia yang maha tinggi. Jadi ilmu itu pentingnya, menuntut ilmu, talabul ilmi. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang kehidupan, supaya kehidupan kita terpancang kuat. Al-Quran wajib, tidak hanya tilawah, tapi dipahami, dihayati dengan bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacanya itu harus bismi rabbika, dengan asma rabb. Nggak bisa mengandalkan otak secerdas apapun, nggak ada apa-apanya. Lagian ilmu kita itu ya, kata Rasulullah, sebesar apapun dibandingkan dengan ilmu Allah, itu seperti kalau kita mencelupkan jari ke lautan luas, terus diangkat lagi, nah air yang tersisa, itulah ilmu kita, cetek banget. Dibandingkan samudra raya yang luas, nggak ada apa-apanya. Terus kita mau adu-aduan ngatur Allah gitu ya, dalam takdir. Ya Allah, yang terbaik itu begini, anakku tuh mestinya begini, kehidupan tuh mestinya begini. Lah, kata Allah, kyo, ya tahu sok tahu gitu. Nah, ilmunya nggak ada apa-apanya gitu. Baru tataran ilmu mulk ya, kehidupan dunia, belum malakutnya, belum jabarutnya gitu. So,
Maka kita minta ihdinas syiratal mustaqim, minta dibimbing gitu. Maka humble gitu ya. Berendah hati itu mesti menjadi suatu karakter dalam berjalan. Nah, hari ini terkait dengan kisah Adam alaihissalam dan iblis. Ini ada satu ayat yang patut kita renungkan bersama-sama sebagai renungan buat kita. Jangan-jangan kita itu ya, karena kita baca ini iblis-iblis seolah-olah kita bukan, tapi jangan-jangan itu seruan buat kita. Yuk kita buka Al-Qur'annya sama-sama, surat ke-7, sahabat-sahabat, Al-A'raf ayat 12. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, qala, ini ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam. Ayat sebelumnya bicara seperti itu. Tapi dia tidak mau sujud, coba bayangkan. Terus ditanya kan, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Ya. Qala, ini katanya. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia gitu. Argumennya apa? Engkau menciptakanku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ya, karakter iblis. Merasa lebih baik dari yang lain. Sink that in for a moment. Jangan-jangan itu kita. Kapan dalam kehidupan kita merasa mungkin lebih pintar, kolega yang lain nggak bisa nyelesain, gue bisa. Sebentar, tapi kita menjadi saksi bahwa aku lebih baik dari dia. Maka ketika dia dapat promosi marah besar. Karena dia merasa lebih baik dan lebih berhak atas promosi itu. Sih, ketika dapat mobil baru yang keren, semua orang lagi bicara, trending banget nih mobil. Masuk ke mall, orang-orang pada lihat, jalannya beda. Dibukain lagi ya. Mall di Indonesia mah hebat, pintu dibukain ya. Ini dibukain. Nah, udah kayak raja deh, jalan merasa dilihat sama semua orang, padahal orang nggak peduli siapa dia gitu. Tapi dia merasa lebih baik. Karena pakai tas branded, beda jalannya. Nunjuknya udah beda, merasa lebih baik. Janitor, satpam nggak ditoleh. Disapa pun tidak. Merasa aku lebih baik. Di tataran lain, keluarga, kita merasa lebih baik dari anak. Aku ibumu. Hierarki. I know what I'm talking. Aku tahu yang terbaik buat dirimu. Klaim hebat itu. Si ibu merasa atau orang tua merasa tahu yang terbaik buat anaknya. Padahal buat dirinya sendiri dia tidak tahu. Ayatnya jelas, apa yang kau anggap baik belum tentu. Apa yang kau anggap buruk juga belum tentu. Nggak bisa kita mengklaim ini yang terbaik. Harus, ya Allah, kita tanya, nak, sama-sama ya sama Allah. Nah, dia datang nih si anak dengan jodoh. Mama, aku punya jodoh, ini gini-gini. Terus kita nggak setuju. Wow, udah tegang. Tenang, tenang. Ini, nak, yuk kita sama-sama istikharah. Nah gitu. Nggak usah dikte-diktean gitu kan. Akhirnya ya perlombaan ya kita terperosok kepada menjadi lebih baik itu egonya meninggi, makanya api, karena iblis udah bilang aku diciptakan dari api itu cenderung naik. Maka kalau pernah menyentuhkan ini lilin ya, kalau kita nyimpen jari di atas tuh panasnya lebih ke atas dibanding ke sekitarnya. Kalau di pinggir itu coba dia cenderung naik, dia cenderung agung ya, didaya gitu, aku gue gitu loh. Nah makanya argumennya adalah aku diciptakan dari api, kan itu material banget yang dilihat, sedangkan dia dari tanah, itu yang dilihat material. Dia tidak melihat bahwa Adam alaihissalam itu dia punya jiwa yang materialnya itu lebih tinggi dari api, dari alam malakut. Dia punya juga ruh dari alam jabarut ya. Nah jadi kalau ada mau, pada saat itu dia tidak berargumen apa-apa gitu, tapi
diamnya itu kadang-kadang itu kepentingan saya. Dia di hadapan orang yang bodoh, kadang argumen itu tak berguna. Save your breath. Ya, udah diem aja. Percuma diomongin juga nggak akan ngerti. Doain aja. Dengerin. Ya udah. Daripada kita berbusa-busa, mencoba ini nggak akan masuk. Dulu ketika Siti Maryam diuji dengan kehamilan Isa yang tanpa ayah, semua kan menghujat. Dia tuh sebenarnya pengen ngomong gitu, ini loh ceritanya, tapi ya percuma, orang nggak akan. Akhirnya yang membela siapa? Isa sendiri, bayi itu begitu lahir ngomong. Itu ya indahnya Allah. Jadi kalau kita kebenaran tuh jangan 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 takut. Kalau kita di pihak yang benar, nggak usah kita sendiri yang ngomong, yang ngomong tuh orang-orang sekitar kok. Enggak, mama tuh gini 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 gini. Wah, itu lebih malah kita lebih lebih elegan gitu masuknya dibanding kita sendiri bikin pledoi pembelaan ya. Nah, jadi aduh nauzubillah min dzalik, ya jangan-jangan kita nih berkata ana khairu minhu. Nah, tapi yang ingin kita gugat di sini, kita klik ya kata khairu. Wah, enak banget nih pakai website ini. Diklik khair, kata khair itu muncul 196 kali di 178 ayat dalam Al-Qur'an. Nah, apa kata Allah Ta'ala tentang khair? Karena iblis mengklaim aku lebih baik. Kata-kata yang Allah di sini gunakan adalah khair. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 54. Oh, jangan. 9 aja. Ayat 9, ayat 88. Khair. Surat. Karena yang disebut dengan al-khairat, orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini kata Al-Quran. Siapa sih orang-orang yang berbuat kebajikan? Definisi Allah ya. Kita nggak bisa ngeklaim sendiri. Oke, surat At-Taubah ayat 88, sahabat-sahabat boleh buka Qurannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang perang waktu itu. Akan tetapi Ar-Rasul, Rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ya, ma'ahu, bersamanya. Jadi yang beriman, yang bersama dengan Rasulullah, berjihad dengan harta dan jiwanya, mereka memperoleh kebaikan. Ulaika lahumul khairat. Bahkan al-khairat, pakai the gitu. Jadi orang beriman yang bersama Rasulullah, yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, mereka itulah yang mendapat al-khairat, bahkan khair bentuk paling ultima. Perhatikan di ayat ini, Allah Ta'ala menyandingkan al-khairat dengan ya wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan, al-khairat, adalah orang-orang yang beruntung. Terjemahannya, tapi saya lebih suka pakai apa adanya aja, al-muflihun. Mereka adalah al-muflihun. Sekarang kita telaah lagi. Apa kata Allah Ta'ala? Siapa itu al-muflihun? Di surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini kan bicara ayat 5 itu setelah bicara tentang alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudal. Jadi kaitannya dengan takwa, merekalah yang mendapat petunjuk. Ya, perhatikan kalau kalau kita hanya membaca terjemahannya, cuman mereka lah yang mendapat petunjuk, ya gitu aja. Dan mereka adalah orang-orang yang al-muflihun. Tapi petunjuknya ini spesifik, karena kalimatnya ulaika ala hudam rabbihim. Ala hudan itu menunjukkan, ala hudan itu continuously. Jadi nggak biar pet nggak gitu petunjuknya. Kadang ada, kadang enggak. Sehari ini ada, besok enggak. Sejam ini ada, enggak gitu. Ala hudan itu continuously guided. Ini kalau kita belajar Serambi Suluk, orang yang sudah continuously guided itu yang sudah menyala misbah.
Ya, api dalam dirinya, Ruhul Kudus. Dia yang menuntun orang itu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Siratal mustaqim itu, kata Rasulullah SAW, kita masukin gerbangnya, itu seperti lorong, ya, kiri kanannya ada pintu. Ini gambaran Rasulullah SAW tentang siratal mustaqim. Jalan yang kita minta setiap sholat. Kiri kanannya pintu. Pintu itu hanya ditutup dengan selapis kain. Bahkan bukan pintu besi yang dikunci. Kain yang mudah tersibak oleh angin. Makanya orang mudah sekali menyimpang ya ke Siratal Mustaqim. 1 detik ini masih di Siratal Mustaqim, detik lain udah kesedot ke pintu itu. Yang kalau orang itu melihat pintu itu langsung, karena so powerful, langsung terlempar dari Siratal Mustaqim. Nah, rahmat Allah Ta'ala untuk menuntun si hamba di Siratal Mustaqim, kata Rasulullah SAW, ada 2 penyeru. Penyeru pertama ada di gerbang, dia menyeru, jalan terus, jangan nengok kiri kanan, sampai kamu nyampe. Terus, jangan terdistract. Penyeru itu adalah Al-Quran. Maka kalau nggak baca Quran, kalau tidak mendalami, repot. Karena kita akan didistract oleh tadi itu, perlombaan lebih baik. Kalau nggak lebih baik, polar yang lain adalah merasa diri paling sengsara, paling miskin sedunia, paling, nah kayak gitulah. Pokoknya minder gitu ya. Itu minder wardah. Nah, itu polar lain, sama aja hawa nafsu sebenarnya. Ada hawa nafsu yang membumbung, ada hawa nafsu yang bikin ciut. Tapi semua 2 polar tuh. Kayak magdub, dolin kan sama 2 polar. Yang satu dunia banget, yang satu ninggalin dunia banget, bertapa apa ya, selibat dan lain-lain. Maka contohnya Yahudi Nasrani, Yahudi dunia banget, Nasrani ninggalin gitu. Tidak nikah dan lain sebagainya. Itu kita lagi nggak ngomongin agama orang lain ya. Istilah dalam Al-Quran. Term yang Allah Ta'ala berikan. So, ada penyeru yang menyatakan itu. Tapi di sepanjang jalan, kata Rasulullah, ada penyeru juga. Nah, itu yang kalau kita doa waziron min ahli, ya penyeru itulah ala hudam mirabi. Jadi orang-orang yang benar-benar berbuat kebaikan, itu tandanya orang yang al-muflihun. Tanda orang al-muflihun adalah dia mendapat petunjuk. Ala hudam mirabi. Nah, ini jalan taubat tuh begitu, sahabat-sahabat. Ini kita bukan belajar ilmu-ilmuwan tanpa ada arahnya ya. Kita semua mesti sampai ke titik ala hudam mirabi. Itu tujuan kedua suluk. Tujuan pertama, balik fitrah, balik modal, makanya Idul Fitri itu dirayakan. Balik lagi fitrah seperti kolbnya, seperti kita dilahirkan bulan purnama. Tidak berhenti di situ, mesti 7 lapis langitnya terbentuk. Sampai menyentuh ke Jabarut, titik api itu menyala. Itu baru tahapan kedua. Tahapan ketiga bersuluk adalah menjadi orang-orang yang didekatkan. Maka nanti ada Idul Kurban. Kurban itu untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Itu tahapan kedua. Jadi pertama fitrahnya, nanti wonderful ya. Jadi dibalik semua hari raya yang kita lakukan tuh berfungsi banget tuh sebagai kita udah layak belum sebenarnya merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha. Ya tidak sekedar duit potong, tapi di dalamnya apa gitu. Kalau enggak, kita akan terantuk oleh masalah yang itu lagi ya. Tidak akan pernah mencecap kebahagiaan sejati di dunia ini dan tidak akan pernah melakukan satu hal yang Allah minta kita, yaitu setiap orang punya misi hidup dan itu harus dilakukan. Kalau kita nggak mau celaka nanti di sana, karena akan ditanya, aku udah ngasih kamu modal semua udah dilakukan belum? Waduh, that's worst case scenario gitu. Nah, jadi soal kita lihat ya bagaimana Allah Ta'ala mendecipher. Jadi iblis mengklaim aku lebih baik, khair. Tapi sebenarnya ya kalau kita lihat kata khair itu berkelindan dengan al-muflihun. Orang-orang yang apa namanya ala huda min rabbihim.
Ini surat Al-Baqarah ayat 5. Terus kalau kita lanjutkan ya, contoh lain apa karakteristik al-muflihun di surat Ali Imran ayat 104. Nah, hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebaikan. Jadi kalimatnya adalah yad'una ilal khair. Tuh, menyeru kepada kebaikan. Tapi gimana mungkin seseorang bisa menyeru kepada al khair kalau dia tidak memiliki al khair, jadi dia bukan al khairat. Ya kan? Masuk akal. Kita hanya bisa memberi sesuatu yang kita punya. Kita hanya bisa menyuruh kepada sesuatu yang kita kenali. Kalau tidak kenal, tidak tahu apa yang kita bicarakan gimana. Jadi al khairat, al khair, menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Ma'ruf ini suka diterjemahkan dengan kebaikan gitu, tapi ma'ruf tuh susah terjemahan karena dia punya elemen ma'rifat sebenarnya. Jadi perbuatan-perbuatan kebaikan yang berlandaskan ma'rifatullah dan akan membangun ma'rifat pada Allah. Indah ya bahasa Al-Quran. Bil ma'ruf. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, sahabat-sahabat, ketika Allah Ta'ala bicara tentang ayat perceraian, itu memakai kata ini, bil ma'ruf. Ya. Jadi kalau hadis memang agak keras tentang perceraian, Allah tidak suka. Tapi Al-Quran is netral. Silahkan cari ayat-ayat perceraian. Silahkan kalau itu memang sudah tidak bisa lagi, tapi bil ma'ruf. Pisahnya dengan ma'ruf. Jadi artinya apa? Sebenarnya perceraian dalam hal macam-macam ya. Kita bercerai dengan pekerjaan, udah selesai gitu ya. Atau pindah dari satu situasi ke situasi lain. Sebenarnya yang Allah Ta'ala harapkan dari kita adalah adanya pengenalan di situ. Jadi jangan kita pindah dari satu situasi ke situasi lain sampai yang nggak mau lihat lagi. Nah itu kita kehilangan mutiaranya tuh di situ. Karena mesti ada, nggak mungkin nggak. Ma'ruf, jadi pengenalan yang harus didapat. Jadi begitu kita pindah, ya, saya gambarkan perceraian karena gampang ya, sesakit apapun, tapi kita bilang, saya sudah come into conclusion, this is it, gitu ya, we move on, tapi enak satu sama lain, bil ma'ruf, karena kita mengenal, ya memang Allah sudah mentakdirkan begini-begini, nah enak, pindahnya juga enak, pindah kerja juga bil ma'ruf, ya saya berhenti di sini, saya senang, tapi gini-gini, pindahnya enak. Jadi enak tuh gini, we don't hold grudges. Ya, ketika kita mengenal lagi atau nggak ngomongin buruk tentang pekerjaan atau tempat kerja sebelumnya, karena kalau bil ma'ruf, karena bagaimanapun sempat makan kok dari situ ya kan, sempat Allah izinkan. Ya, kalau ada yang datang lagi dari masa lalu kita, kemudian oh ya, I remember, it's part of my life, disambut bil ma'ruf. Jadi itu terkait dengan kebaikan yang dia miliki, al khair. Ya, karena kita bicara tentang iblis tadi ya, yang mengklaim khairat, al khair, dia merasa lebih tinggi. Nah, jadi yang mencegah kita dari kebaikan adalah kita merasa lebih. Ego. Kalimatnya adalah ana. Ana. Jadi akunya muncul duluan. Suluk, sahabat-sahabat, adalah jalan untuk menganihilasi aku. Sampai kepada satu titik I'm not exist. Si egonya yang harus hilang. I'm not exist. Kalau egonya masih tinggi, uangku, karirku, pakai ada kukunya itu segala sesuatu yang ada aku. That's the fire. Itu karakter iblis. Gue gitu loh. It's not me. Kita nggak bisa mengklaim semuanya. Orang bisa memuji, oh kamu hebat banget. How did you do that? Ya, well, diklaim sama dia. Ya, gimana ya, kita harus disiplin dan nggak nyebut Allah gitu.
Gimana Bu kok anak-anak aja bisa pinter? Itu kita ya kan aku puasa tiap ini ya aku. Hey, siapa dirimu gitu? Nggak ada sebenarnya kontribusi kita. Lalu kita tuh entitas tak bernama yang kemudian dikasih semua pinjaman. Semua ini pinjaman kok. Nyawa kita pinjaman. Terus itu diklaim, ditangisi ketika Allah ambil gitu. Padahal kan doanya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua udah silakan, bukan milikku, anakku bukan milikku, pasanganku bukan milikku, pekerja mau diambil ya Allah ya, alhamdulillah mudahkan aku melepaskannya. Nah, sholat zikir itu melatih hati supaya gitu, berjarak dengan semuanya. Boleh mencintai, bagus, tapi harus punya jarak. You know when to let go, tahu diri, gitu. Ya, jadi yang menghalangi ketika kita merasa lebih baik. Nah, kadang kita satu hal yang sangat halus, kita merasa rencana kita lebih baik dari Tuhan, dari Allah ya. Ya Allah, kalau aku punya begini, aku akan begini. Wah, itu udah begitulah, udah dikte-diktean. Ya Allah, pokoknya kalau aku punya mobil nih enak nih kalau pengajian nggak kehujanan, nggak ini dikasih mobil lupa malah ke mall. Janjinya biar nggak kalau ngaji nggak kehujanan begitu. Dan mau punya agenda sendiri. Kalau jalan-jalan kemana ngaji ketara gitu ya nggak pernah. Jadi ya manusia tuh suka gitulah pakai mengkondisikan diri. Kalau aku begini-gini, wah kalau ruangannya ber-AC, wah aku akan enak. Nah itu mah berpanjang-panjang angan. Kita tuh kalau seorang abid sejati itu nggak pakai conditioning, conditioner. Ya apapun yang ada, situ sholatnya. Di situ ibadahnya, nggak pakai minta ini, minta itu, nggak ada. Kan dia tahu posisinya, ini yang kondisi yang Allah berikan pada hari ini, this is the best for me. Cari di mana, itu perjuangan kita. Gitu. Jadi orang yang menyuruh kepada kebaikan, cirinya menyuruh kepada ma'ruf, mencegah yang mungkar otomatis. Disebut di sini wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang ya beruntung al-muflihun. Satu ayat lagi sahabat-sahabat. Surat 7 nih, Al-A'raf bicara tentang al-muflihun. Nah, ini ya. Wal waznu yawma idzil haq. Jadi nanti di yaumul hisab semua itu ditimbang tuh semua. Ini audit terbesar. Wah, hidup kita semua, every single detail. Itu yang dalam lagu Krisyo yang beliau tercekat nyanyinya. Puisinya Taufik Ismail kan. Kulit bicara, tangan bicara. Wah, udahlah nggak bisa ngeles di hari itu. Tanggal sekian, Tessa, jam sekian detik ini. Kamu gini, gini, gini. Kenapa? So, kamu beli sepatu yang ke-20. Itu yang 19 diapain? Diaudit. Kenapa beli gadget ini? Kenapa beli ini? Kenapa enggak ini? Kenapa enggak itu? Aduh. Itu hari yang berat. Itu hari yang berat. Setiap kita akan menghadapi itu. Itu yang makanya ditakuti. Rasulullah SAW, kamu tahu orang yang merugi, bangkrut? Siapa ya Rasulullah? Ini orang yang selama hidupnya, wah puasanya keren, sholatnya, ya. Everybody praise that person, ya semua dipuji. Oh ini soleha, orang baik. Begitu di yaumil hisab, naik panggung nih orang. Siapa? Kata Allah Ta'ala, yang pernah dizolimi oleh orang ini. Ngacung. Wah, yang ngacung banyak. Tukang sampah yang pernah dilempar, tukang parkir yang kabur kita nggak mau bayar parkirnya, dia ingat langsung seeta tah sakit hati aku ya, pembantu yang pernah dipecat gara-gara apa, aku tuh sakit hati. Atau janitor yang pernah, orang yang random people yang kita, apalagi orang terdekat yang belum beres nih ketika kita meninggal, nggak udah ya maaf nggak ada itu, dia masih menyimpan itu. Wah, berat. Ketika mereka komplain, itu amal-amalnya ditransfer sama mereka. Nih, udah bayar denda, sampai akhirnya selesai, habis itu amalan seumur hidup. Yang ngacu masih banyak. Apa yang terjadi?
dosa-dosa mereka ditransfer ke kita, minus, 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 minus. Nah, itu orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW. Nauzubillah, semua nauzubillah. Makanya dalam Islam, ya, interaksi muamalah sama orang tuh dijaga banget. Adabnya tinggi. Lawang kita berbisik-bisik itu kalau ada orang lain jangan, nggak boleh, jangan. Walaupun nggak ngomongin orang itu, tapi jaga hatinya. Di kisah Ihya Ulumuddin saya ini sampai orang jaga perasaan orang ya, sampai begitu mengorbankan dirinya. Suatu saat ada orang yang maaf buang angin, bunyi kan, gitu. Malu kan orang itu. Ini orang nggak dikenal. Tiba-tiba dia ngomong apa? Pak, gini-gini. Hah? Hah? Si bapak itu tiba pura-pura tuli. Supaya dia pasti nggak dengar. Alhamdulillah. Supaya menyenangkan saudaranya. Seumur hidup akhirnya dia berperan pura-pura tuli. Demi jaga perasaan orang itu. Kalau dia tahu aku dengar, kasihan, malu. Coba. Wah, makanya ya, ada hadis tuh. Siapa yang bisa share nanti di grup. Tentang 7 langit dan malaikat penjaganya. Itu hadis panjang yang membuat Mu'adz bin Jabal sedih, menangis. Mu'adz bin Jabal itu salah satu perawi hadis yang spesifik. Jadi hadis-hadis yang keluar dari dia tuh, wow. Kan ditanya, waktu Rasulullah hidup, karena hadis yang paling kena gitu, dia bicarain ya. Sebelum jawab, dia nangis duluan. Dah. Sampai yang nanya bilang, ini bakal berhenti nggak nangis? Lama banget nangisnya. Terus dia bicara tentang itu, tentang malaikat penjaga langit yang mengawal ya, menyapi, menfilter amal-amal orang. Kalaupun orang itu udah bisa sampai naik ke langit 7 dan malaikat memujinya, malaikat bahkan tidak bisa melihat ada kekurangan dalam amal itu. Yang mereka lihat berkilau. Allah Ta'ala yang bilang, pukulkan amalan itu ke wajah pelakunya. Karena sesungguhnya dia tidak melakukan untukku. Gak ikhlas. Kan nangis, kita seumur hidup udah merasa sholat, jangan-jangan gak nyampe semua tuh. Gara-gara ada ria, ujub, ada yang menutup di situ. Tapi di ujung dari ayat hadis itu dikatakan, cintailah orang lain gitu loh. Nah itu jadi kunci itu sebenarnya. Maka dalam bersuluk itu akhlak harus tampil. Bener, ciri orang itu benar berjalannya, benar ngajinya, ini benar berilmunya. Lihat aja akhlaknya. Karena logikanya gini, kalau benar jalannya, maka kita makin mendekati sumber ilmu, sumber cahaya. Ya. Allah Ta'ala itu punya sifat-sifat yang luar biasa. Kita makin tersinari dengan sifat-sifat itu, makin sabar, makin pemaaf, mudah memaafkan. Ya. Kerasa, kok aku susah marah ya? Oh, alhamdulillah, itu dari Allah. Misalkan, kok aku gampang memaafkan, seperti itu. Bermurah, hati, apa namanya, wajah ceria. Jadi orang kerasa gitu. Kita pun merasa, orang sekitar kita merasa. So in the end, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita melakukan diri sendiri. Kadang kita sayang sama orang lain, kejam sama diri sendiri, itu juga nggak benar gitu ya. So dalam arti rasa cinta kasih, kepemurahan itu harus menjadi karakter kita, orang-orang yang kembali menuju Allah Ta'ala. So itu sebagai pembuka hari ini sahabat-sahabat tentang khair ya, karakter iblis yang terkait dengan itu, yang mengklaim ana khair minhu gitu, aku lebih baik dari dia. Sebenarnya kata-kata khair dalam Al-Quran itu kata-kata yang tinggi, karena al khairat, orang-orang yang berbuat kebaikan, terkait dengan al muflihun ya, orang-orang yang ulaika ala hudan mir rabbihim, continuously mendapat petunjuk, terguided oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di hatinya selalu minta supaya bisa selalu tertunjuki. Dari sekarang apapun minta, bangun itu munajat, dialog sama Allah Ta'ala. Mau milih wortel, mau milih kerang, mau milih baju, mau milih ya, mau mulai pekerjaan, mau buka laptop, mau nyalain mesin, starter mobil, starter motor, semua ya. Jadikan semua aktivitas yang tampaknya bumi itu
menjadi terhubung ke langit dengan zikrullah. Wallahu alam. Oke, kita lanjut dengan sesi diskusi, sharing session. Gimana materi hari ini? Ada yang mengena enggak? Di bagian mana mengenanya? Please share. Silahkan. Langsung di unmute. Ya, monggo Saya Mbak mau Dewi. nanya dong. Iya, Budel. eh, Masak apa hari ini, by the way? aduh, jangan nanya Mas, sampai aku Oh, lagi gabut Mas. lagi nggak mau, Mas. Oke, oke, oke. Mm, Silakan, Del. eh, apa? Mungkin aku banyak tertinggal ya waktu apa namanya sejak ikut, sejak aku ikut yang suluk remedial, jadi sering nggak nongol di suluk Hmm, online ini. Kayaknya dulu tuh pernah ada kajian tentang kurban, tentang Idul Adha hmm, gitu. hmm. Yang akhirnya aku tanyakan, kan yang merasakan ya bisa mungkin yang bisa merasakan sensasinya Idul Adha itu orang-orang yang berhaji sebelumnya ya Teh ya. Jadi selesai haji kemudian mereka berkurban kemudian mereka sholat Idul Adha. Kerasa gitu maknanya setelah haji gitu. Nah untuk kita yang sedang tidak berhaji, gimana kita memaknainya Teh Ya sholat itu Idul mesti di Adha teh? ilmunya masih dipelajari. Belum tentu yang pergi ke sana itu merasakan. Mungkin capek ya, Gitu ya, ya. but it's part of ritual. Belum tentu mereka memaknainya. Belum tentu. Gitu. Gitu ya. Sebenarnya Alhamdulillah maknanya ke apa sih sana Teh? juga udah gitu. Kenapa? Maknanya tuh apa sih? Kalau kayak Idul Fitri kan karena sebelumnya kita berpuasa gitu, jadi kita bisa nyambungin gitu. Kita bisa mensyukuri usaha kita kemarin mendekatkan diri pada Allah. Nah sekarang kita ya Ya, merayakannya gitu. ya sebenarnya semua Kalau nyambung Idul ya, Adha karena gimana? Idul Fitri juga nyambung dengan Ramadan, nyambung dengan Sya'ban, kan ada nisfu Sya'ban di situ. Nyambung dengan Rajab, di situ ada Isra Mi'raj, semua tuh nyambung sebenarnya. Ya, jadi Hmm, berkelindan. Pasti ada kaitannya dengan Idul Adha, nanti kaitannya dengan Muharram, terus Safar, tuh bulan-bulan itu mencerminkan suluk gitu. Itu jadi tidak sekedar mencerminkan kita perjalanan jiwa ya. definitely dalam inward, perjalanan ke dalam pribadi. Itu yang Allah Ta'ala seru sebenarnya. Kenapa kau tidak berjalan di muka bumi sehingga kau apa, punya qalb, dan dengan itu yaqilu nabiha gitu kan. Dalam Al-Quran dikatakan perjalanan merenungi, mentafakuri kehidupan kita. Itu yang suka kurang ya. Karena setan akan selalu membuat kita Allah kumutakatsur, didera oleh kesibukan. Agenda ini, agenda itu ya. Padahal merenung itu nggak lama. Tafakur sesaat lebih baik dari salat 100 rakaat. Nisfu Sya'ban tuh sholatnya 100 rakaat kan di malam itu. 4 sampai 5 jam itu ya. Hmm, Sesaat saja merenungkan si taala aku ini di mana, aku ini siapa, bertanya aku ini siapa aja enggak, jarang kok. Langsung ngambil kesimpulan aku adalah ini, siapa yang bilang? Kesimpulannya prematur. Sehingga arah hidupnya nggak jelas kan? Karena banyak terdistorsi oleh keinginan keluarga besar, ya, keinginan masyarakat bahwa yang keren itu seperti ini. Dia menggadaikan jiwanya karena ingin memenuhi ekspektasi orang supaya nggak dibilang gagal gitu, supaya dibilang keren kehidupannya. Tapi sehingga dia masih terpenjara ya, menjadi budak. Nah, agama itu Oh, melepaskan orang dari perbudakan. jadi Idul Adha itu apa kira-kira Teh? Ya kan ada Kan kurban. harus Kurban itu uh-uh, pengen dekat sama Allah. Kurban itu korban. Ya, kita berbuat sacrifice. Kayak orang, ya, orang jatuh cinta tuh selalu lah punya ada buat mereka pengorbanan. Laut pun akan kuseberangi, gunung pun kudaki, ya macam-macam kayak gitu kan. Nah, itu kurban. Nah, adalah baik kalau kita mau berkurban ya. Ada satu aspek dalam diri kita yang diidentifikasi dulu. Itu yang kita kewalahan menghadapinya. Misal, misal bisa diri sendiri atau anak. Misalkan anakku nih gini 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 ya, ngeyel banget, dibilangin susah. Nah, itu yang kita ijab. Saya kurban atas nama anak saya.
Nanti bilang sama panitianya atas nama anak saya dengan harapan gini 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 gitu. Nanti panitianya berdoa di saat itu, Bu siap ya online. Kalau saya online kan karena kurbannya di Indonesia. Mbak siap nih mau dikorbankan. Saya lihat tuh sebenarnya idealnya kita sendiri yang motong. Iya, idealnya. Ya, bagus juga. Tapi kita online pada saat Bismillah ya Mbak. Oke, perhatikan doa begitu kan, bukan dagingnya, bukan, tapi begitu darah terpancar itu ya Allah, ada yang berubah tuh nanti si anak atau diri kita dengan bukan bukan duitnya ya yang nyampe itu takwanya, soalnya kita mintanya gitu, duit mah dari Allah ya, bukan, tapi ya Allah tolong, nah itunya tuh yang mahal, ya Allah tolong lewat kurban ini gitu, yang ambil Oke, kesempatan itu ya gitu. baiklah. Supaya makin mendekat, karena yang menghalangi itu kan yaitu marah kita ya kan, hal-hal yang menjadi hijab antara kita sama Allah Ta'ala, itu yang hubungan kita tuh jadi kurang bagus antara Allah tuh, banyak prasangkanya, banyak kecewanya, belum paham gitu tentang bagaimana dia mengatur kehidupan. Kurban supaya makin dekat sama Allah, yang disasar itu kedekatan, qoroba. Kedekatan. Oh, iya. Baik. Oke deh, thank you. Bismillah ya, ini mumpung ada momentumnya nih. Dan sebenarnya terus gimana, aku kan nggak punya duit untuk kurban, sedekah mau punya 10.000, niatkan, niat itu yang mahal gitu. Aku nggak punya duit nih untuk kurban, tapi Bismillah nih sedekah ya, ya bisa. Jadi ya, proyek-proyek misalkan ada amal soleh, proyek di mana sekolah untuk apa, bikin pesantren, seserah, channeling ke sana dengan niat saya punyanya segini, Allah Maha tahu ya kan, aku kan Allah alam gitu Oke, ya. terima kasih. Alhamdulillah ya, silakan. Yang lain gimana perenungan hari ini materinya, ada yang kena nggak? Mbak Dini silakan. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini mau nanya yang berkaitan dengan khoir juga gitu kan, ada yang doanya Nabi Musa di Madian setelah dia menolong Ya, ya, anak surat Nabi ayat itu, mana tuh, Mbak? Robi ini lima anzalta ilaya min khoir Iya, iya, iya. Surat apa tuh, Mbak? Ya, Al-Qasas ayat 24 ya, 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 betul itu. yang mengaitkan khoir dengan fakir gitu. Itu. Ya. Makasih, Mbak. Ya, emang Al-Qasas ini selalu suluk banget ya. Ini ayatnya sama ini bisa bisa satu bab sendiri nih, kita bisa bikin so many suluk aspects in this. Jadi ini ketika Musa alaihissalam penggal ketika dia keluar dari comfort zone. Yang tadinya Prince of Egypt, ya kan, dibikin aja satu kecelakaan, mukul orang, orangnya jatuh, mungkin kepalanya terlantuk batu atau meninggal, nggak niat membunuh orang. Pergi, nggak bawa koper, nggak bawa apa, kehausan ya, ketemu sumur, ada dua perempuan, nah itu simbol semua. Ini anak-anaknya Nabi Syuaib, perempuan ini. Maka dia memberi minum ternak kedua perempuan ini. Perbuatan Musa alaihissalam di titik ini, kan dia ngelihat ada sumur ya kan, dua orang perempuan tuh nunggu antrian, karena yang penggembala lain cowok-cowok badannya lebih kekar, susah mereka menembus itu. Kan Musa lihat, oh kasihan nih, dia bantuin, maksudnya ambilin air buat perempuan-perempuan itu. Perbuatan ini, sahabat-sahabat, dia nggak ngomong sama siapapun. Tapi Allah tahu. Nanti sekian puluh tahun setelah ini, setelah udah membimbing Bani Israel keluar dari Mesir dan lain sebagainya, dipenggal usianya yang sudah tua, kan beliau mencari Khidir alaihissalam yang membuka rahasia di situ. Di antaranya ketika diajak jalan, ketemu di suatu desa, ada rumah anak yatim piatu yang temboknya doyong gitu, roboh. Terus diperbaikin kan sama Khidir sama Musa. Terus kata Musa alaihissalam, kalau kau mau, kita bisa meminta upah atas pekerjaan kita, gitu kan? Udah ngebangun tembok nih dua orang nabi nih.
minta upah karena mereka butuh makanan, nggak ada yang ngasih makan saat itu. Terus kata Khidir, waktu kamu nolong 2 orang itu, wah dia kaget tuh, kok tahu ya gitu. Ini udah lama tuh kejadian ini yang disebut. Waktu kamu menolong 2 orang perempuan, apa kamu minta upah? Jadi ini ada terkait ya, kita baca ya suratnya, fasaqalahuma, maka dia memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian berpindah ke tempat yang teduh dan berdoa, Robbi ini lima anzalta ilai, ya Rob, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan, min khair, ya fakir, jadi aku fakir sangat membutuhkan kebaikan khair atas semua yang engkau berikan, anzalta gitu ya. Ini anzalta tuh udah menyebutkan sesuatu, anzalna itu sesuatu yang turun dari langit. Jadi Nabi Musa melihat semua udah mulai kebaca gitu dirinya. Makanya sebelum kejadian kepukul apa namanya accidentally bunuh orang, itu dia udah bertanya-tanya siapa dirinya karena kan dia hidup dalam penguasaan apa namanya naungan Siti Asiyah, itu peran Asiyah di situ ya, disimpan sama Allah Ta'ala, perempuan hebat yang salah satu istri Rasulullah nanti di sana ya. Kan Rasulullah SAW sebelum meninggal tuh bilang sama sebelum Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Rasulullah SAW mengatakan nanti kamu bertemu dengan madu-maduku, istrinya. Siti Khadijah kan bingung, bukankah apakah kamu pernah menikah sebelum menikah denganku? Setahu Siti Khadijah belum pernah nikah. Ya, secara jasa dia pada saat itu belum nikah. Beliau menyebutkan beberapa nama yang sebenarnya tidak hidup sejaman, tapi di alam barzahnya itu menjadi istrinya. Itu membuka kita tentang konsepsi jodoh tuh ya. Jadi kalau kadang kita nggak ketemu orang yang pas di sini, yang benar-benar sekufu, tapi ketemunya orang, tapi itu semua jodoh-jodoh dalam arti temporer ya, to shape ya, itu ya kita membentuk kita sampai sekarang ini, nggak batil, sama sekali tidak sia-sia. Tapi ada jodoh ultima ya, the soulmate gitu, the true soulmate tuh yang begini, kadang nggak di sini ketemunya, bisa jadi di sana. Buat Rasulullah SAW di antara perempuan-perempuan mulia yang kemudian menjadi jodohnya adalah Siti Asiyah ya, yang di dunianya jodohnya sama Firaun dan mati di tangan anaknya. Bayangkan. Kemudian Siti Maryam, kakaknya Musa alaihissalam. Nah, Siti Maryam tuh kan ikut di sana tuh di keluarga kerajaan. Jadi Musa alaihissalam tumbuh dalam didikan Siti Aisyah sama kakaknya. Mesti diomongin tuh tentang kamu tuh sebenarnya ini. Jadi udah mikir, ada nikmatnya. Musa sudah mulai berpikir tentang siapa dirinya. Dibikinlah sama Allah. Udah pindah nanti dididik oleh seorang nabi. Mursyidnya adalah Nabi Syuaib. Ketemunya di sini. Jadi ketemu guru tuh gara-gara perbuatan kebaikan. Seandainya Musa nggak nolong 2 perempuan itu, nggak ada tuh interaksi sama mereka dan mereka tidak akan memperkenalkannya kepada Syuaib alaihissalam. Ya. Jadi kita butuh kebaikan yang diturunkan. Ya, di situ. Jadi anzala ya apa namanya min khair. Jadi semua kebaikan itu pemberian dari Allah Ta'ala. Nah, bukan dari kita. Ya, makanya tadi kita nggak bisa mengklaim. Oh, aku baik, aku sholatnya ini nggak bisa. Semua kebaikan Allah anzal. Semua. Nabi Musa udah bisa melihat itu. Ya, ini salah satu syarat untuk berjalan ketika kita tidak melihat diri kita punya kontribusi atas apapun. Ya, nanti Allah yang kalau sudah punya mentalitas seperti ini, itu kita seperti membentuk wadah yang kosong. Kalau wadahnya masih penuh, apapun yang turun tumpah. Pengetahuan turun tumpah, mubazir, akhirnya berhenti. Nah, kita dalam bersuluk kita membentuk wadah cawan dari waktu ke waktu agar ya midroron, air ya dari langit, nazala. Kalau Allah membicarakan hujan itu pasti nazala, anzalna,
Sama kalimat yang sama dengan nuzulul Quran, sesuatu yang turun dari langit. Dalam, ilmunya banyak. Nah, jadi kalau ingin diajari oleh Allah, kosongkanlah wadah hati kita. Kalau masih penuh dengan waham, yang baik itu begini, begitu, wah tumpah, nggak akan belajar kita. Cawannya kosong, nanti dia isi, diminum. Isi, diminum, isi, diminum. Ya, makasih Mbak Deni. Iya, jadi anzalna, jadi ada kata-kata kunci di situ. Jadi khair itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wah, jadi ingat kisah Musa ya. Kita tahun lalu tuh 1 tahun penuh kajian suluk tentang Musa alaihissalam. Rasanya itu baru 30% bahkan. Ya, kalau Ashley bilang, ini kamu mesti tulis bukunya, mesti dibukuin. Ada sih bukunya some 200 pages or something, tapi belum belum bisa dipublish lah, harus banyak diedit. Begitu. Silahkan. Semoga bermanfaat Mbak Dini. Iya, Yang lagi makasih libur nih ya. hari ini di Surabaya atau Enggak, lagi on saya call? masih tetap aja baru On selesai call ya? praktek ya. Iya, ya standby ya. Niat Iya, semoga jadi amal soleh. iya, amin, amin. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ada yang lain sahabat-sahabat? Mari kita share perenungannya ya. Tafakur. Dari kajian hari ini, apa yang kena, apa yang nyangkut, apa yang gitu tuh. Apa yang gitu. Ini itu men-trigger sesuatu di dalam diri. Nah, boleh di-share terhadap nikmat itu, nikmat tuh. Ya, Allah bikin that light bulbs moment in your life gitu. Mari kita share di sini supaya yang belajar sama-sama semua. Ada lagi yang mau share? Tanya Teh ya. Monggo. Kalau yang tadi tentang kurban itu, jadi misalnya kita berkurban, kita kurban atas nama anak kita, itu walaupun si anak ini nggak tahu gitu, boleh aja gitu ya Teh. Boleh. Alangkah lebih baiknya kalau dia tahu, jadi dia bisa menyaksikan perubahan yang ada dalam dirinya. Oh, Ya, lalu dia bahwa ini sebagian bagian dari kuasa Allah, hebatnya syariat Islam. It works gitu. Ya, that will be fine. Akan lebih ideal. Ya, diajak menjadi bagian dari perjalanan ini. Ya, pas kurbannya dilihat gitu. Kalau pas bisa on-site lebih bagus. Gitu. Kalau saya jauh kan jadi panitia video call. Biasanya begitu. Ya, insya Allah. Oke, Bismillah ya, ya. ya. Terima kasih Bismillah. Teh. Ya. Sama-sama Mbak. Yes. Yang lain silahkan. Masih ada waktu. Bauti apa kabar? Makasih ya sudah bantu ngurusin anak-anak yatim. Ini tanteku. Menyimak Bi, kemarin banyak absen, Iya, HP-nya nggak apa-apa. error. Gimana Udah kemarin mengunjungi anak itu, ada satu anak terharu ya ceritanya? betul, dari pengemis coba Bi, anaknya pengemis. Itu tuh yang paling kecil tuh ya? Iya, pengemis jalanan. Jadi dia tuh hatinya nggak mau diajak minta-minta gitu. Jadi sekarang dia lebih seneng di panti. Rajin anaknya. Jadi sebenarnya ibunya masih ada. Ibunya ada, anaknya 5. Oh, bapaknya udah meninggal. Bapaknya udah meninggal. 5-5-nya nggak sekolah. Nggak Jadi itu sekolah. mereka hidup tuh mengandalkan uang dari ngemis. Mengemis. Rumahnya juga di gubuk Sungai Cikapundung. Itu beratnya jadi pemimpin ya. Iya. Bayangkan naik mobil keren, ini ada orang. Betul. Itu jadi ingat tuh Umar bin Khattab tuh Bauti ya. Jadi Iya. ketika dia jadi pemimpin, celaka Eko. Jadi kalau ada kambing meninggal, kambing ya, dia nggak bicara orang. Ada. Kambing aja nggak keurus. Tuh. Wah takutnya, karena kan ditanya sama yang punya kambing, siapa yang punya kambing? Allah. Kamu pemimpin nggak ngurusin ini. Makanya dia malam belusuan.
orang yang kelaparan di mana diangkut sendiri berasnya kalau kita majikan. Enggak, aku ya. Karena dia tahu tanggung jawab. Bayangkan. Gimana kita bisa tidur coba kalau tahu ada sebelah kelaparan? Gimana kita bisa tidur di spring bed tahu dia rumahnya kayak begitu kan? Iya, Oh, gimana coba bisa tidur? Nggak tega kan? betul. Ada tuh jadi Assalamualaikum Teh. ya Mbak Dina, Waalaikumsalam, silakan. Monggo. Monggo Mbak. Iya, punten nih Teh mau menanyakan. Tadi kan disebutkan salah satu ma'ruf ya. Kata-kata ma'ruf itu adalah Ma'ruf, yes. ya perceraian ya Teh. Bil Perceraian itu ma'ruf, memang yes. ya. Nah, Ya. perceraian yang ma'ruf artinya yang baik-baik gitu ya Teh ya. Iya. Kita Nah, cari ayat. bagaimana dengan perceraian yang tidak baik-baik? Maksudnya begini Teh. Tidak baik-baik artinya kemudian terputus begitu apa silaturahmi antara antara apa namanya ayah dan ibunya dan anak-anaknya. Eh, bagaimana membaca ini ya Teh gitu. Kebetulan saya kan mengalami perceraian ya Teh dan eh, walaupun sekarang saya merasakan bahwa eh, apa yang saya alami bersama mantan itu eh, saya cari kebaikannya begitu dan saya cari kebaikannya tapi sampai saat ini tuh belum terbina gitu satu satu eh, silaturahmi begitu dan ya kemarin itu saya juga susah menghubungi anak yang ikut sama dia begitu karena seperti dihalang-halangi begitu. Kemudian ya kemarin sih apa namanya yang kemudian anak saya itu tiba-tiba anak saya yang ikut sama dia eh minta apa namanya WhatsApp kemudian minta maaf dan ini segala macam gitu. Nah terkait dengan hal ini bagaimana ya Teh membacanya begitu? Ya, mari kita buka ayatnya. Coba bayangkan ya kan ini salah satu dinamika kehidupan ya dalam mencari kesejahteraan diri. Kadang kita trial and error. Cari kerja yang paling pas juga kadang magang di satu tempat nggak cocok pindah. Di dalam Islam perceraian itu dibolehkan, diberi ruang. Rasulullah SAW pun bercerai gitu ya. Jadi nggak bisa sesuatu yang sudah direkatkan harus terus ya nggak, kalau nggak bisa kalau nggak bisa sampai sedemikian rupa sampai jadi satu surat ke-65 at-tolak coba dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayatnya surat ke-65 ya, kita lihat dari ayat pertama. Biarkan Allah Ta'ala memandu kita melalui ayat-ayatnya. Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya yang wajar. Dihitunglah waktu iddah itu panjang ya, tapi perhatikan ayat demi ayat. Biasanya ditutup dengan kamu tidak mengetahui, boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Nah ini ya, cerai itu hal yang berat, tapi kan, nah ini ditutup dengan kamu tidak mengetahui, ya. Barangkali sesuatu yang baru. Jadi ada sesuatu yang baru di situ dari sebuah kematian relationship kepada sebuah pertumbuhan sesuatu di yang lain. Ayat 2-nya. Coba. Kunci yang tadi Mbak Dina tanyakan, gimana yang menghadapinya? Kuncinya ini Mbak, takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa? Akhir ayat kedua. Ya, Awalnya bicara tentang iddah tuh, bicara tentang ya. lepaskan mereka, ceraikan gitu ya. Ya. Kuncinya takwa. Wa may yattaqillah, bertakwa kepada. Yaj'al tuh menjadikan kun fayakun. Yaj'al lahu makhrajan.
jalan keluar. Gimana ya? Nah itu kan mana gelap tuh kan? Dia jadikan tiba-tiba makhraj. Kuncinya takwa. Maka penting memperdalam suluk itu. Pahami takwa itu apa? Kan formulasi takwa iman amal soleh. Berarti masih ada imannya dulu. Tapi iman nggak akan bisa kecuali kita tobatnya belum benar. Benar kan? Iya. Taubat itu kan Toha ayat 82. Nah itulah semua ilmu itu jadi berkelindan. Taubat itu kan hati memanggil dia. Hati mau balik. Pengen diatur kehidupanku sama Allah. Udah, diambil. Imannya turun. Jadi ini untayan tentang yang terkait cerai. Takwa. Lihat ayat 3-nya. Apa takwa? Ini ya, takwa kalimat ini tentang kunci kehidupan takwa adanya di surat At-Tolak. Ayat tentang perceraian. Karena biasanya yang bikin perempuan biasanya ya, karena biasa kan ngurus anak, ninggalin kerja ya kan. Terus nafkah dari mana gitu kan? Yang takwa, Allah akan bukakan jalan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba bayangkan, menganugerahkan rezeki yang enggak dihisab. La yahtasib, enggak terduga. Kunci kehidupan. Mau terbuka jalan, tiba-tiba dapat rezeki tak terduga, takwa. Terus Allah perkuat siapa yang tawakal kepada Allah, ya ini kuncinya udah ini aja. Tawakal aja, ini anakku gini-gini udah. Tawakal, karena tawakal itu pilar takwa. Barang siapa tawakal pada Allah, niscaya Allah cukupkan keperluannya. Nah, kita tuh banyak kekurangan karena tawakalnya nggak sepenuhnya sama Allah. Tawakal sama si ini karena biasanya dapat dari si ini. Tawakal sama si ini. Nah, itulah kita membatasi diri kita sendiri atas rezeki yang lebih besar. Karena nerima receh doang, cukup dengan receh yang ada. Padahal kalau kita tahu, kan hati yang tahu, Allah tahu ya. Kalau kita tawakalnya benar sama Allah, dia tahu, dia tuh zat yang nggak akan menelantarkan hambanya. Dia akan tahu kalau orang nyendernya benar kepada Allah, dia pegang tuh, dia peluk si hamba itu. Wah, pegangannya, pelukannya, ya, perlindungannya sempurna. Jadi sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Jadi ini kok masih begini? Jangan dipikirin banyak-banyak. Tawakal sama Allah, dia yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi segala sesuatu. Jadi itu sudah ditentukan. Don't blame yourself, ya. It's not your fault. It's part of life. Itu sesuatu yang Allah sudah takdirkan, tapi kita belajar. Dulu aku kurang tawakal nih. Itu aja yang terus-menerus berjihad untuk tawakal Allah. Lepaskan semua ketergantungan hati kita dengan yang lain. Kadang kita mungkin tidak tergantung pada orang-orang, tapi tergantung kepada ketakutan. Ya, hal yang subtle, sangat halus gitu. Nah, itu lepasin semua, tawakal Allah. Udah, aku percaya gitu. Ini ayat 4-nya. Kemudian siapa yang bertakwa kepada Allah, dia jadikan kemudahan bagi urusannya. Terus lagi berkali-kali begitu. Iya, iya. Ya kan? Nah, jadi kuncinya takwa dan tawakal. Jadi artinya kalau walaupun perceraiannya nggak ma'ruf gitu Teh, tapi kemudian ada kunci yang lain lagi ya Teh, takwa ya Teh ya? Ya, kita belajar dari situ. Iya, iya. Nah, kita akan menjadi role model ya untuk ini tipe perceraian seperti ini. Kan kita kebagiannya kan nggak pernah minta ya. Kan perilaku orang di luar kita nggak bisa kontrol gitu ya. Adanya seperti itu ya alhamdulillah. Itu juga biiznillah ya kan. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau tipe seperti ini seperti apa? Allah ajari, wattaqullah wa yu'allimukumullah, diajari kalau menghadapi situasi seperti ini, gini. Ma'rufnya nyampe, bil ma'ruf. Pengenalan sama Allahnya. Jadi semua tuh menuju kepada sana. Supaya kita, oh gini. Kenapa kenal sama Allah coba? Karena dia hadir. Kan kita nggak akan mengenal sesuatu yang nggak pernah kita temui.
Kenapa Iya. dia hadir? Karena kita memanggil dia dengan zikir, dengan munajat. Ya Allah, gimana kalau ngadepin kayak gini? Dia seru. Di setiap kata ya Allah, dia langsung hadir. Ya Allah, baru baru ngomong gitu ya. Kita tuh baru baru jalan satu tangga anak tangga, dia langsung wut. Itu Allah. Iya. Ya Allah, gini. Belum ngomong, belum selesai nih ngomongnya. Iya, 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 ada apa, ada apa. Itu hebatnya Allah. Hebat. Ya, itu Iya. udah kembalikan nanti gimana ya Allah ini kalau Siap. begini seperti apa. Iya. Jadi jadilah saksi di titik itu. Iya. Aku tuh dulu nggak ada, begitu aku dengar Al-Qur'annya gini, aku terapkan beneran. Nah, itu bikin Kalau buku saya dulu waktu kejadian ya. memang itu terjadi benar itu Teh. Itu Heeh. terjadi benar itu yang di ayat itu tadi. Nah, Di kenapa ayat ya? di ayat 2 dan Heeh. siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Yes, Ya, ya, waktu itu iya. saya ya dibukakan itu. Kemudian mengenai rezeki itu juga begitu Teh. Mm-mm. Rezeki Mm. itu saya Aneh kan? nggak dalam Tiba-tiba keadaan tidak ditelepon bekerja, orang, iya, temen yang nggak tidak. pernah telepon Betul, bertahun-tahun. betul, Itu betul tuh Teh. jadi saksi. Siapa yang gerakkan? Iya, Tiba-tiba dia mimpi kan kalau nggak salah. iya dia mimpi, dia Siapa yang nelpon kasih? kemudian, Masya Allah, indah. iya Luar betul biasa Teh. itu. Ya itu dan itu menjadi awal dari perjalanan karir saya yang Nah, nextnya dan tuh. ya Kan jadi alhamdulillah. indah kan? Iya betul, Jadi kita betul, biasanya ya aku dapat pekerjaan ini betul. karena aku waktu Iya, itu sebar CV iya, di jadi masih ngomongin aku, iya, hilang Allahnya. Tapi hilang, begitu hilang. begini tak terduga. Nah, Allah tuh senang kasih yang tak terduga gini tuh. Betul. Siapa yang menggerakkan hati teman saya itu Bener, ya bener kan? wah indah. Aku Siapa tuh nggak yang kebayang, menggerakkan kok hati bisa ya. bos itu ya? Nah itu dia, kok langsung diterima hari itu Iya juga betul, gitu kan. Aneh banget lah pokoknya. Nggak aneh masuk banget akal, nggak betul. masuk akal. Nah, itu rezeki tak terduga. Kan kita Iya, jadi bertestimoni nih, indah kan? Satu iya, penggal itu. iya. Memang Dan sebelumnya, membesarkan wah nggak anak-anak, kebayang. Bener iya, nggak? dan membesarkan anak-anak itu juga rezekinya itu Wah, juga iya. ya itu tak terduga. Betul, betul. Nah, Iya, inilah kita ya kita kehidupan yang indah. Makanya kita saling membaca. Oh, Allah iya, bergerak di hamba yang itu seperti ini. Itu nanti pekerjaan orang-orang ahli surga, baca kitab-kitab, suhuf-suhuf dikatakan. Kitab kehidupan diantaranya. Pengen baca kita punya Mbak Dina, kalau ada berita, wah hebat. Semua terakses. Belajar Allah tentang Allah. Karena setiap kita akan memancarkan asma-asma Allah, ya pengetahuan yang nggak ada di tempat lain. Karena jalan menuju Allah sebanyak nafs hamba-hambanya. Jadi takdirnya nggak ada yang sama. Di situ kita belajar tentang kemaha agungan Dia. iya. Life is amazing gitu. Yes, life is amazing. Allah Udah super lu keren. apa dengan Allah keren banget. Keren Bersama banget. Allah bisa. Karena Iya, kalau lagunya Rosa itu iya. bersamamu aku tegar, munya tuh dia Dia. gitu. Tegar. Kalau kalau Iya. nggak sama dia ya shaky Allah tuh pasti maha asik ya teh. banget, bisa diandelin banget deh. Iya. Udahlah, udah nggak usah Iya. ngandelin yang lain, udah itu aja banget bisa diandelin. Nah, keraguan kita, kelemahan kita karena setengah-setengah ngandelinnya. Kalau nggak setengah-setengah ada spider. Kalau enggak 70-30 atau 95-5%. Nah, dan 5% itu bikin kita celaka. Iya, iya teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, ya. Ada laba-laba. Alhamdulillah. Dia tuh aneh, pengen jadi Spider-Man tapi takut laba-laba. Kan irony. Ya. Ya, alhamdulillah. Indah tuh dituliskan Bu Madina. Kayaknya tuh bisa jadi buku tuh someday ya. Kalau Iya, Allah insya tunjukkan Allah. inspiring Semoga. gitu loh. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi. Baik, terima kasih teh. Nah, itu kita berbagi bertestimoni tentang kebesaran Allah gitu ya. Ini tanteku juga Mbak Uti ya. Dulu kan ada suatu saat di mana nggak kebayang gitu. Tiba-tiba gitu. Apa tuh yang berubah waktu itu tuh? Waktu itu
Pokoknya nggak kebayang lah di mana kita akan disimpan dalam satu episode kehidupan yang aduh nggak tahu gimana cara keluar, begitu kita udah nunduk ya, demprok gitu di sejadah, tiba nah suka gitu tuh, suka gitu. Nah, rasakan itu namanya hari-hari Tuhan, saat-saat fakir dalam kehidupan gitu. Jadi hidup itu jalani aja gitu bersamanya gitu. Nikmati setiap penggalnya. Nah, enaknya bersama-sama, berjamaah, kita dalam sebuah komunitas bersama-sama. Tapi kita berbagi pengalaman seperti ini, akan saling menguatkan gitu. Wah, dia juga bisa, aku juga bisa, gitu, bismillah. Gitu, kita akan belajar dari pelajaran orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat. Kita sudah belajar 1 ayat, 2, 3, semoga mencahayai kehidupan kita, jadikan Al-Quran sebagai imam, cahaya, petunjuk dalam kehidupan kita, biarkan Allah Ta'ala membimbing, ya nggak usah khawatir masa depan, nggak usah khawatir, semua udah dipegang dia, udah tahu awal akhir, udah tahu. Yang penting bagaimana kita menyikapi titik demi titik, nafas demi nafas, ya, detik demi detik kehidupan dengan sebaik-baiknya, karena di situ tersimpan mutiara-mutiaranya. Dengan kebersyukuran, zikir banyak-banyak sahabat-sahabat, ya, munajat banyak-banyak, biar keluar khazanah yang terbaik dari diri kita, supaya kita meninggal tuh udah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat, semoga bermanfaat ya kajian hari ini. Saya pamit Terima dulu. kasih, Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Terima kasih.